Begitulah pekerjaan Abah Lukman. Ada saja tamu yang ingin memakai jasa santetnya. Abah Lukman sudah daftar haji. Ya, walaupun dia seorang dukun santet, tetapi dia tetap ingin melaksanakan haji. Kini tibalah giliran Abah Lukman untuk berangkat haji. Mereka tidak berangkat sendiri, melainkan bersama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sae. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silahkan absen. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sae ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata, peristiwa dukun santet naik haji. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sae oke. Sebuah kisah nyata dari seorang yang berprofesi sebagai dukun santet. Namun, suatu ketika dia memutuskan untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Mirisnya, dukun santet ini mengalami kejadian ngeri di sana. Bahwa apa yang dialami di tanah suci adalah cerminan perilaku kita di tanah air. Lalu, bagaimana kisahnya? Sudah siap? Sudah ready? Siap tonton? Niki Sae oke. Sebuah kisah nyata dari seorang yang berprofesi sebagai dukun santet berangkat haji. Dukun santet itu sebut saja namanya Lukman. Dia tinggal di sebuah kampung bernama Cikesik. Umur Abah Lukman kisaran 50 tahun. Abah Lukman ini juga orang yang sangat dihormati di kampungnya. Semua warga di sana menganggap bahwa Lukman adalah ketua di kampung mereka. Bagaimana tidak? Selain kaya raya, Abah Lukman ini bisa dibilang sebagai orang pintar di kampungnya. Dia juga bisa mengobati orang yang kesurupan, meruat rumah, bahkan memberi jampi-jampi. Wajar kalau semua orang yang ada di kampung itu sangat menghormati Abah Lukman. Abah Lukman di sana hidup dengan istrinya yang cantik dan muda. Jarak umur Abah Lukman dan istrinya lumayan jauh, kisaran 15 tahun. Selain itu, dia juga dikaruniai seorang anak tunggal bernama Hasbi. Anaknya jarang ada di kampung itu. Dia kuliah di kota. Walaupun kaya, rumah Abah Lukman masih terbilang sederhana. Dindingnya terbuat dari papan, biliknya bilik bambu, dan lantainya pun dari papan. Hanya saja atapnya sudah terbuat dari genteng. Walaupun disebut orang kaya, Abah Lukman ini tidak punya kebun atau sawah. Dia juga tidak punya ternak atau sebagainya. Tapi jangan salah, uang Lukman ini justru lebih banyak. Uang itu ia dapat dari hasil tamu yang datang kepada Abah Lukman. Sering ada orang yang datang ke rumah Abah Lukman untuk meminta jampi-jampi penglaris atau palet atau disebut juga santet. Tapi khusus untuk santet, biasanya yang meminta bukan orang sekitar rumah Abah Lukman, melainkan orang kota yang punya masalah dengan rekan kerjanya, pasangannya, atau bahkan bos di kerjaannya. Setiap tahun ada saja orang yang mendatangi Abah Lukman untuk meminta jasa santet. Seperti malam itu, ada seorang wanita hamil yang datang mencari Abah Lukman.
Diceritakan wanita itu sudah hamil 8 bulan. Akhirnya wanita itu mengetuk rumah Abah Lukman. Tok 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 tok. Mendengar ada yang mengetuk pintunya. Dengan segera Abah Lukman pun membukakan pintu itu. Dia kaget saat melihat ada wanita hamil yang sedang menangis di depan pintu rumahnya. "Kenapa, Bu?" tanya Lukman. "Tolong saya, Abah, tolong," kata wanita itu. Sebut saja wanita ini adalah Ida. Dia orang kota yang sengaja datang ke rumah Lukman untuk meminta bantuan santet. Sementara dirinya dapat informasi tentang Abah Lukman dari temannya yang mengatakan bahwa di kampung ini ada seorang dukun santet yang sangat sakti. Hal itu yang menjadikan Ida nekat mendatangi rumah Abah Lukman. Kemudian wanita itu pun masuk ke dalam rumah Abah Lukman. Mereka disuguhi makanan, minuman, dan juga bantal karena Lukman ini kasihan pada wanita itu. Wajah wanita itu terlihat sangat lelah. "Namamu siapa, Nak?" tanya Abah Lukman. "Nama saya Ida, Pak. Saya kesini mau minta bantuan sama Abah Lukman," jawab si Ida. Lalu dia pun menjelaskan masalahnya. Dan ternyata Ida ini hamil di luar nikah. Dan lelaki yang menghamilinya itu tidak mau bertanggung jawab. Dia sakit hati. Maka dari itu dia mendatangi Lukman untuk membalas dendam. "Emang nama lelakinya siapa, Nak?" tanya Abah Lukman. "Namanya Koiril, Bah. Aku mau dia tewas. Tolong santet dia, Bah. Aku akan bayar berapapun," kata Ida. "Boleh Abah lihat fotonya?" tanya Abah. Dia pun menunjukkan foto lelaki itu. Dan setelah Abah Lukman menerawang, ternyata tidak semudah itu untuk menyantet Koiril. Dikarenakan Koiril ini orang yang blasteran, sehingga susah kalau jarak jauh, kata Abah Lukman. Kemudian Abah Lukman pun masuk ke dalam kamarnya. Dan dia kembali sambil membawa botol air. "Kau harus minumkan air ini pada Koiril, baru nantinya bisa kena," kata Abah Lukman. Di sela-sela perkataan Abah Lukman, Ida pun bingung karena dia sudah tidak punya akses untuk menemui Koiril. Nah, secara kebetulan Koiril ini jabatannya sudah tinggi di kantor itu. Koiril adalah manajer di kantor itu, yang tentu saja Koiril punya ruang sendiri dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke dalam ruangannya. Teman Ida itu sebut saja namanya Iza. Dia adalah cleaning service di kantor itu. Nah, melalui Iza ini nantinya Ida akan mencekoki Koiril menggunakan air yang dikasih oleh Abah Lukman. 2 hari kemudian Iza dan Ida pun bertemu. Di sini Ida bilang kepada Iza kalau dia sedang berusaha untuk meraih kembali hati Koiril, dan air inilah yang merupakan air pelet. Ida tidak memberitahu kalau air itu adalah air santet. Nah, karena disangka air itu adalah air pelet, akhirnya Iza pun bersedia membantu sahabatnya. Keesokan harinya, rencana Ida dan Iza pun berhasil. Iza berhasil memasukkan air itu ke dalam gelasnya Koiril. Dan tak butuh waktu lama, menjelang malam hari, Koiril mengalami panas dingin. Dia pun pergi ke dokter dan dikasih obat penurun panas. Tapi bukannya sembuh panasnya, justru semakin parah hingga akhirnya Koiril masuk ke dalam rumah sakit. Di rumah sakit itu dia sangat menderita. Wajahnya seperti terbakar. Bukan hanya wajahnya, bahkan sekujur tubuhnya sudah sangat menderita.
Dia merasakan panas yang tak tertahankan. Lalu tepat di jam 12 malam, kulit-kulit di wajahnya pun mengelupas. Dan kini wajahnya tampak seperti dibakar. Koiril berteriak-teriak kesakitan. Kulit di sekujur tubuhnya juga mulai mengelupas. Darah perlahan keluar dari wajahnya. Dokter pun bingung, penyakit apa yang sedang dialami oleh Koiril ini. Dia tidak pernah menemukan pasien dengan penyakit aneh seperti ini. Tidak ada yang tahu kalau Koiril sudah terkena santet tingkat tinggi. Dan tak butuh waktu lama, menjelang pagi hari, Koiril pun tewas dengan sangat mengenaskan. Santet Aba Lukman benar-benar sakti. Ida yang mendengar kabar kematian Koiril sangat senang. Dia pun berterima kasih pada Aba Lukman. Dan tak lupa pula wanita itu memberi amplop yang cukup tebal kepada Aba Lukman. Lelaki tua itu memang sangat sadis. Dia tidak peduli apa yang dialaminya. Yang terpenting dia dapat duit. Itulah yang ada di pikiran Aba Lukman. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Aba Lukman kembali kedatangan tamu dari kota besar. Kali ini tamunya adalah seorang pengusaha. Dia dendam pada rekan bisnisnya yang sudah berkhianat. Dia datang ke rumah Aba dan meminta agar Aba Lukman segera menyantet rekan bisnisnya itu. Kali ini Aba Lukman tidak kesulitan karena target santetnya itu bukan orang blasteran. Aba Lukman hanya butuh foto dan namanya saja, yang nantinya dia akan menyantet orang itu pada malam hari. Kemudian di malam harinya Aba Lukman melaksanakan tugasnya sebagai tukang santet. Dia mengambil sebuah boneka kecil yang menyerupai bentuk manusia. Lalu Aba Lukman mulai membakar kemenyan dan mengeluarkan keris. Tak lupa pula juga sesajen yang berisi telur putih, kembang 7 rupa, dan sebuah rambut. Aba Lukman melaksanakan ritual dengan sangat teliti. Lalu dia menyalakan sebuah lilin. Sementara boneka yang menyerupai manusia itu kemudian didekatkan pada lilin. Secara berlahan-berlahan boneka itu pun terbakar. Sementara itu di kota, target santet Aba Lukman sudah mulai kepanasan. Lagi dan lagi tubuhnya seperti terbakar, kulitnya mengelupas. Namun kali ini bahkan lebih sadis. Tulang-tulang punggungnya pun mulai terlihat. Semua orang ngeri, tidak ada yang bisa menolong. Dokter pun juga bingung. Hingga akhirnya target santet Aba Lukman pun tewas. Tamu Aba Lukman itu sangat puas. Dia pun memberi dukun santet itu sebuah amplop yang cukup tebal. Begitulah pekerjaan Aba Lukman. Ada saja tamu yang ingin memakai jasa santetnya. Singkat cerita, waktu 2 bulan kemudian ternyata Aba Lukman sudah daftar haji. Ya, walaupun dia seorang dukun santet, tetapi dia tetap ingin melaksanakan haji. Kini tibalah giliran Aba Lukman untuk berangkat haji. Mereka tidak berangkat sendiri, melainkan bersama istrinya. Keberangkatan Aba Lukman pun disaksikan oleh puluhan warga. Setibanya di tanah suci, penglihatan Aba Lukman tiba-tiba buram. Kemudian saat penglihatan itu mulai jelas, tiba-tiba dia sudah ada di pinggir padang pasir. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aba Lukman sangat panik. Dia memanggil-manggil jamaah yang lainnya, tapi tidak ada jawaban satupun kemana mereka semua. Ujar Aba Lukman.
Kedua kaki Abah Lukman juga nyeker. Telapak kakinya terasa sangat panas. Sejauh mata memandang, tidak ada pemukiman warga yang ia lihat. Hanya gumpalan pasir yang sangat luas. Abah Lukman pun berjalan tanpa arah dengan berharap bisa bertemu dengan seseorang. Setelah berjam-jam jalan kaki dan sampai kakinya itu mengelupas, tetap saja dia tidak melihat apapun kecuali gurun pasir yang luas. Di sana cuma ada dia sendiri. Dia pun terkapar di tengah-tengah gurun pasir yang panas. Dia kehausan dan juga kelelahan. Tak lama kemudian, dari arah kejauhan, Abah Lukman samar-samar melihat ada seseorang yang mendekat. Dia pun merasa senang karena akhirnya ada seseorang yang berhasil menemukannya. Tapi aneh, orang tersebut membawa sebuah obor, padahal siang itu sangat panas dan terang. Semakin lama orang tersebut semakin mendekat saja. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam. Yang lalu dia melemparkan obor itu pada Abah Lukman. Dan seketika saja tubuh Abah Lukman terbakar. Untungnya Abah Lukman masih bisa membuang obor tersebut. Lalu pria misterius ini mendekat kepada Abah Lukman dan langsung memukulinya dengan sadis. Tubuh Abah Lukman ditendang dengan sangat keras, sampai-sampai tangan kirinya Abah Lukman ini patah. Abah Lukman menjerit kesakitan dan kemudian lelaki itu mengambil kembali obornya. Ternyata obor itu masih menyala, yang kemudian dia mendekatkan api obor itu pada wajah Abah Lukman. Abah Lukman sungguh sangat kepanasan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian lelaki ini melemparkan obor itu ke arah yang jauh, dan akhirnya lelaki misterius itu meninggalkan Abah Lukman dengan wajah yang sudah terbakar. Di saat seperti itu, yang diingat Abah Lukman hanya Allah. Abah Lukman berjanji akan bertobat. Dia tidak mau lagi menjadi dukun santet karena hatinya yang ikhlas dan ingat bertobat. Abah Lukman pun diberi petunjuk saat menjelang maghrib. Ada seseorang warga Arab yang berhasil menemukan Abah Lukman. Dia pun dibawa ke rumah sakit dan dirawat di dalam rumah sakit. Abah Lukman bilang pada istrinya kalau dia mau bertobat dan dia ingin meninggalkan profesinya sebagai dukun santet. Beberapa minggu kemudian Abah Lukman pun mulai berangsur sembuh, tapi wajah sudah cacat, banyak luka bakar di wajahnya. Singkat cerita, dia pulang ke Indonesia bersama istrinya. Warga kampung pun kaget saat melihat wujud dari Abah Lukman. Mereka semua kasihan dengan kondisi Abah Lukman saat ini. Kini Abah Lukman tidak lagi menjadi dukun santet. Bahkan dia tidak mau menyentuh dunia perdukunan sama sekali. Mereka benar-benar bertobat dari dunia perdukunan. Nah, itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.